Banyak. Ada Muhammad tambal ban, ada Muhammad tukang kipas angin, ada Muhammad tukang panjat pohon. Banyak. Kita bawa. Lu baca di sini sejarah Yesus. Ia mendengar bahwa Yesus berjalan dengan sangat memalukan di hadapan semua orang. Yang mensupport itu tidak lebih daripada 0,0 sekian persen. 0% nggak ada yang peduli. Jadi jangan kau bilang dulu lah, ganti baju. Saat ini aku sangat terjatuh dan ingin sekali menyerah. Aku nggak bisa terus pura-pura kuat. Kadang cuma dimasak nasi goreng pakai rica saja. Nasi goreng pakai rica saja kajian. Koin silakan ya, ada waktu ku kasihlah 2 menit biar bisa tetap sang debater ini eksis ya, bayar listrik. Kukira listrik udah bunyi tadi. Mati lagu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Daman Almantiki. Oke, hari ini kita kedatangan beberapa video, di mana video itu akan menampilkan ya, sesuai dengan ada nama akun murtadin namanya Marina Madura Rese ya, pokoknya gitulah. Dia mengatakan apa? Dalam penginjilan itu kita itu nggak usah takut miskin. Nah, ya kita nggak usah takut miskin. Terus dikatakan dan kalau dalam pengibadahan Kristen yang saya suka itu, kenapa saya memilih Kristen? Karena mereka tuh ketika beribadah, ketika menginjili, ketika mewartakan Injil, mereka itu tidak pernah memikirkan harta. Hah? Serius loh? Dimana hari ini kita akan menampol hal itu semua dengan beberapa oknum daripada ada Bernard Bergas. Nah, kita akan menampol beberapa oknum kekristenan dalam hal menginjili tapi berharap balas budi daripada donatur bahkan mengemis-ngemis untuk kemudian meminta suaka daripada para donatur. Ketika kemudian donatur menolak untuk membantu mereka dalam hal mendermakan hartanya, mereka protes. Ada Pak Bom yang nggak dapat makan sampai kelaparan, sampai makan pakai garam doang. Selanjutnya ada juga Edis yang diusir dari dari kontrakannya karena pertama telat bayar, yang kedua dia bau. Dia jarang mandi, ketika dia jorok. Nah, itu yang ketiga ada Edis. Selanjutnya ada Rudy Yohanes yang sedang berdebat, menginjili, mewartakan kabar baik. Kan sudah disampaikan ya, dimana bunyi firmannya itu jadikanlah semua bangsa muridku. Wah, itu perintah daripada Alkitab. Tapi kan nggak pernah jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi kalau dikasih duit, wah, ini oknum ini mempraktekkan sesuatu tidak dipraktekkan Yesus. Padahal Yesus sendiri mempercontohkan kepada mereka bahwa dia itu hidup dalam kesederhanaan. Oh iya, tapi ada satu fakta loh. Satu fakta itu bisa kita dapati dari video di samping, di mana video di samping menampilkan fakta tentang Yesus Kristus juga gemar meminta-minta. Wah, fitnah Bang Daman nih, fitnah. Bukan Bang Daman. Ya, kalau mau carain Kores, jangan salahin Bang Daman. Nah, di sini ada debat di antara Kores melawan Christian Prince, lawan si CP. Di mana Christian Prince menghujat keras Nabi Muhammad. Saat itu ditampilkanlah data tentang siapa sosok Yesus Kristus yang rentan suka-suka minta-minta. Jadi karena dahulu belum ada gift ya, belum ada TikTok. Mungkin kalau ada TikTok, Yesus minta gift juga nih. Karena ini sebagian daripada kehidupan Yesus Kristus adalah menerima uang daripada hasil minta-minta. Jadi pengemis. Jangan fitnah lu Daman. Oke, kita saksikan aja ya. Ini data yang valid atau data yang tidak valid. Di mana itu bahkan tercatat di dalam kekristenan sendiri. Nah, di dalam historical kekristenan, historical Christianity. Oke, mari kita saksikan videonya. Saat pertama CP berdebat dengan Kores yang membuat CP itu kabur tunglang tungtung dia, ya. Nah, sehingga nggak sempat lipat ekor, dia langsung kabur. Nah, yang mau kita bilang bahwa di dalam praktek Yesus yang mengemis ini akhirnya ditiru oleh anak-anak Yesus ini. Mana pembuktiannya? Mari kita putarkan videonya. Kita putar dari
Oke, kita mulai. Makanya aku minta sejarahnya, brother, sejarahnya. Kalau dia tidak pernah beristri, katakan tidak ada istrinya. Kita lihat hujatan si Christian Prince dulu yang dibantai, dibabat abis sama Kores ya. Itu loh. Sejarahnya, oh dia pernah hidup di Madinah, di Mekah, istrinya ada si Aisyah, ada si ini, ada si ini. Mana? Jangan kira surat-surat itu kau katakan solo nol masa ditempel pula itu. Oke, dikasih Ditanya sejarah datang surat cinta. Ngertinya kan sejarah mana surat cinta? Aku tanya dari tadi Kita biarin dulu dikasih pur lo sama Kores. Bentar lagi terdiam dan tersipu malu karena Tuhannya pengemis. sejarah bukan surat cinta Toyol. Surat cinta kau kasih sebagai bukti sejarah. Kita biarin dia tersenyum indah saat nanti dia akan murung dan menangis dan aku tidak bisa terima. Tuhanku pengemis. Di mana nyawa orang ini? Lebih baik kasih mandaki. Walaupun Rasulku itu adalah mitos, tetapi perkataannya ku imani. Mending begitu, aku angkat tangan. Selesai sudah. Maka mandaki menyerahkan kepada api-api berikutnya. Kan begitu. Kau minta sejarah Yesus kepada saya mengenai kebangkitannya, murid-muridnya menyaksikan. Bahkan Josephus Flavius mengatakan bahwasanya ada seseorang yang mengikuti tentang Yesus Kristus. Dia mati, disalibkan lalu bangkit. Datang kau membawa sejarah sama saya, sejarah surat cinta. Karena nggak ada ya. Nama Muhammad Kores banyak di zaman itu Kores. Banyak. Ada Muhammad tambal ban, ada Muhammad tukang kipas angin, ada Muhammad tukang panjat pohon. Banyak. Muhammad yang mana itu? Tuh lihat ya fitnahannya ya. Tenang kalian, bentar lagi ditampol diputar kepala sama Aki Kores. Sallallahu alaihi wasallam. Diminta sejarah datang surat cinta. Besok kau bawa apa lagi sama saya? Yang ku minta, dengarkan Kores, Muhammad punya istri. Ditulis oleh orang-orang. Terus perang ini Muhammad ikut angkat pedang, bukan angkat tongkat Ali. Kan perang itu kan angkat pedang. Ya, jangan bawa ini loh nabiku angkat tongkat Ali. Tongkat Ali. Burung kali tongkat Ali. Paham ya? Gunakan waktumu. Oke, sekarang kita Nggak bisa dijawab kan, mungkin apa? Bagaimana kemudian Aki Kores membalikkan keadaan, menunjukkan apa fakta yang sangat benar tentang Yesus Kristus adalah seorang pengemis yang kemudian penginjil Yesus versi sekarang juga mengikuti Yesus untuk mengemis kepada para penggemar, mengemis kepada para donatur. Malu ya, Christian Princess ya. Yesus lu itu mati, tidak bangkit. 2 kali gua kasih kesempatan lu nggak bisa jawab. Hancur sudah imannya orang Kristen di bawah. Akhirnya mengimani siapa? Nabi Muhammad. Seperti nenek moyang lu di monasteri Sinai gitu. Lu bilang surat cinta, anjir. Surat cinta udah jelas-jelas nenek moyang lu minta surat perlindungan. Ini lo surat perlindungan. Lu nggak bisa bahasa Inggris. Roh Kudus lu nggak bisa bahasa Inggris ya. The letter of protection, bukan the letter of love. Surat apa nih protection? Perlindungan. Aduh, Roh Kudus. Gue bikin malu lu, bre. Gue telanjangi iman Kristen lu. Lu nyerang ke Islam. Lihat nenek moyang lu minta surat perlindungan kepada Nabi Muhammad. Kalau Hijriah ini udah nggak usah gue jelasin lah. Di Google banyak lah. Lu tempel itu di kitab Wahyu kalau lu udah nemu ya. Di belakang kitab Wahyu lu tempel. Surat perlindungan dibilang surat cinta, anjir. Nenek moyangnya minta tolong ke Nabi kami, bukan ke Yesus. Mau dia pletot-pletotin. Nah, ayo. Berikut gini, Christian Princess. Nabi kami istri banyak gitu kan. Tuhan lu satu pun wanita nggak ada yang mau jadi istrinya. Bayangkan kayak mana mukanya itu sampai nggak ada satu wanita. Ya, kita bertanya ya. Yang digambar-gambarkan Yesus ganteng nih. Kok nggak ada istri ya? Ternyata ini bukti yang disampaikan yang ditampilkan oleh Kores. Ini alasan wanita-wanita pada nggak mau sama Yesus karena kurang mapan. Wanita pun mau jadi istrinya.
Bayangkan kayak mana mukanya itu sampai nggak ada satu wanita pun mau sama dia. Jangan perkara nikah dia ada istri ya, jangan. Satu wanita mau dinikahi oleh Yesus lu, ada nggak? Nggak ada, bre. Karena apa? Mukanya menyedihkan. Sini gue bawa data sejarahnya. Kalau lu nggak bisa bawa data sejarahnya, gue bawa data sejarahnya. Kasih. Nih, ini kita dari Profesor Joan Taylor ya. Ini Profesor Joan Taylor. Tadi data Nabi sejarahnya udah ada. Kristen Arab, Kristen Israel minta tolong kepada Nabi. Sekarang kita bawa sejarahnya Yesus. Nah, kita bawa. Lu baca di sini sejarah Yesus. Ia mendengar bahwa Yesus berjalan dengan sangat memalukan di hadapan semua orang. Ia memperoleh mata pencahariannya dengan cara yang memalukan dan mendesak dengan mengemis atau menerima sumbangan. Dar. Jadi orang-orang di pinggir jalan itu ngikutin Tuhan lu, Christian Princess, minta-minta. Ya, minta-minta. Siapa cewek yang mau dikawinin sama orang minta-minta? Siapa? Ini lihat kronologi muka Tuhan lu ini. Siapa wanita yang mau? Gimana mau dibilang tukang kawin yang kayak begini? Ini tukang minta-minta kayak di pinggir jalan, anjir. Bayangkan, umat muslim yang minta-minta pakai jaring itu sama dengan Tuhan lu Yesus yang minta-minta di zaman Yunani. Ya. Ini dari theconversation.com. Gini Christian Princess kalau bawa data ditampilkan gitu loh. Gimana orang Kristen mau minta tolong ke Yesus itu di Sinai Monastery, kalau Tuhannya aja minta-minta ke orang Yunani? Gimana caranya? Sakit batin, udah mulai oleng, ya? Udah mulai oleng. Aduh. Lu masih lama di sini, jangan kabur lu anjing, gua siksa lu serius. Masih banyak data-data gua tentang aibnya Tuhan lu ngapain aja. Banyak data-data gua. Lu harus lihat satu-satu, gua korek-korek iman lu sampai habis. Ya. Ini baru satu nih, Tuhan lu tuh kan minta-minta, ya. Lebih hina dari yang bikin masjid. Dia minta-minta nggak pakai jaring, dia pakai tangan. Dan semua foto-foto Yesus lu itu hoax. Kayak gini bentukan Yesus lu, kainnya nggak nyampe ke lutut. Kenapa? Karena Yesus lu orang miskin. Orang miskin nggak bisa beli kain panjang di abad pertama. Itu data, bre. Itu data, ya. Gitu. Jadi Tuhan lu aja minta-minta, ya. Nah di sini Nabi Muhammad dimintain surat perlindungan sama Kristen cabang Sinai. Ini lu baca biara Gunung Sinai, biara Ortodoks Yunani di Gunung Sinai yang diinjak-injak Tuhan, terletak di tempat di mana Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Ini orang Kristen cabang Arab. VOC nggak tahu sejarah kayak gini, blok. Nggak tahu dia. Dia taunya kesini kerja rodi aja sama ngepropotin pembantu-pembantu yang kemudian nanti lahir nenek lu sama ibu lu. Gitu jadinya. Ya, bre. Lu nikmatin anjing malam ini. Tuhan lu gua permalukan, Kristen nenek moyang lu gua permalukan gitu loh. Jadi lu jangan macam-macam sama Bang Mamat, encus. Karena gua tahu aib semua Tuhan lu, ya. Minta-minta Tuhan lu. Dan gak ada satupun sejarawan yang peduli dia bangkit, gak pernah ada yang nulis. Jadi hoax semua imannya orang Kristen di Indonesia ketika bilang Yesus bangkit. Sama dia kayak Zeus. Cuma ada di berapa tahun lah di dunia, sisanya kayak berhala naik ke sorga. Zeus, Dionysus, Baal gitu kan. Semua kayak gitu kelakuannya. Kalau memang lu mau bilang Yesus lu maha hadir, ya harusnya sekarang dia lagi ada di toko kebab di Israel. Oke. Oke teman-teman, kita udah ngeliat tadi ya cuplikan videonya yang wah luar biasa ya Ki Kores. Itulah sifatnya Islam teman-teman. Jangan dipancing amarahnya. Karena debatnya tadi masih oke, masih data-data sejarah. Nah tiba-tiba si Christian Princess, karena kenapa saya hadirin dia dulu biar kita tahu bahwa dia ngehujat Islam. Ki Kores belum terpancing di video awalnya. Begitu kemudian dia udah bilang kepada Nabi Muhammad, dia memfitnah Nabi Muhammad ini itu surat cinta dan semuanya banyak istri bla bla bla. Oke kalau gitu dia langsung kasih data di mana hari itu saya akan sebagai host ya. Saya langsung chat itu Ki Kores. Res, udah nggak usah lembut nyerang. Gue bilang gitu. Karena awal-awal Ki Kores emang kayak gitu dia. Oh kalau dia memang akademisi, misalnya kayak dulu dia debat sama Demian, nggak pernah Ki Kores ngehina. Dia tetap akan bermain di jalur akademisi. Tapi orang Islam ini pantang dipancing. Jangan lah please deh. Jangan. Karena apologet Islam ini menyimpan semua aib-aib kekristenan. Tahu semuanya. Kalau nggak dipancing kami nggak akan bongkar aibnya. Tapi kalau dipancing gua bongkar semuanya juga. Gua juga tahu banyak aibnya. Tapi juga pada diem. Kalau mereka nggak mancing menghina, ngapain kita harus ngehina, ya kan? Nah itu yang paling penting ya teman-teman ya. Nah yang mau kita tampilin di sini ataupun menjadi template di sini yaitu
Yesus kan minta-minta ya, sesuai data yang ditampilkan oleh Kikores ya. Oke. Tapi kayaknya lebih baik kita putar lagi loh tanggapan dari Christian Priest. Terdiam nggak dia? Terdiam ya? Coba kita putar dikit lagi ya, teman-teman ya. Aku mau lihat dia tanggapan kepada Kores apa. Teman-teman, sekarang kita buka versi TikTokan. Nah, karena CP tidak menunjukkan data. Oke, sekarang waktunya TikTokan ya. Eksklusif. Baring-baring boleh dong. Kalau Ada pemuja lo, kenapa lu mute? Buka data lu, bangkitin Yesus. Oh nggak ada, dia di sini udah mulai terdiam teman-teman dan tak bisa berkata-kata lagi. Udah dihajar sama Kores dengan fakta-fakta yang jelas daripada sejarawan mereka sendiri, bukan sejarawan Kristen, bukan sejarawan Islam, tapi sejarawan mereka sendiri yang mengatakan bahwa Yesus mereka itu meminta-minta. Yang jadi masalah teman-teman, tahu nggak apa yang jadi masalah, yang besar jadi masalahnya? Ternyata penginjilan selama ini juga meniru Yesus untuk meminta-minta. Pertama, kita hadirkan satu video daripada Edis TV. Oh, ternyata itu sejarahnya yang membuat hari ini kita bisa ngelihat video di samping, yaitu daripada Edis TV. Dia ngambek, capek dia penginjilan, capek dia mewartakan Injil, capek dia menyebarkan semua ajaran ke jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi Kristen pada nggak peduli, sampai dia diusir dari kontrakan, nggak sanggup bayar kontrakan. Terus sampai dia diusir karena bau, karena jorok, diusir. Wah, gak ada Kristen yang mau peduli sama dia. Sehingga dia komen, udah capek aku penginjilan ya, tapi kalian gak ada yang sadar untuk bantu aku gitu. Gak percaya? Nih kita tonton ya. Oke, let's go. Kalau saya pajang iklan, teman-teman, yang mensupport itu tidak lebih daripada 0,0 sekian persen. Tuh, 0%, gak ada yang peduli. Jadi jangan kau bilang dulu lah, ganti baju. Jangan mikirin baju dulu. Yang penting itu ini loh, teman-teman. Support channel ini. Tuh. Ya. Tuh. Supportnya seperti yang di layar ini, teman-teman. Tuh, minta duit ya. Masalah baju nanti dulu, fokus kita, target kita ini, teman-teman. Targetnya bayarin. Sudah kita bayarkan selama 2 bulan, teman-teman. Ayolah, Sudah 2 bulan kita bayarkan. Nanti mudah-mudahan target saya, teman-teman, tahun depan, kan tinggal menghitung hari lagi nih, tahun depan, ya kan? Kita mudah-mudahan sudah bisa membayarkan yang 10 bulan lagi, teman-teman. Makanya kalau teman-teman tergerak hatinya, tuh, kalau kata si Murtadin itu, Marina Madura Resi itu, apa kata dia? Aku suka sama kekristenan. Kenapa? Mereka dalam beribadah mewartakan kabar baik. Mereka itu dalam spiritualnya nggak pernah memikirkan harta. Nggak pernah mereka itu khawatir tentang harta. Nggak pernah mereka itu takut jatuh miskin. Ayo loh. Nih gimana nih? Si Edis gimana nih? teman-teman bisa support saya di situ. Ya, sedih banget itu. Nah, banyak Apa nih? Kok nge-lag nih? Oh, nge-lag ya? siaran, tapi giliran support pada kabur. Tuh. Orang pada ngechat Edis, siaran. Wartakan kabar baik, jadikan semua bangsa muridku. Tapi begitu donasi pada nggak mau bantu Edis. Nah, kata Kak Marina tadi, orang Kristen nggak peduli mau di-give mau enggak, mau dikasih duit apa enggak, mau didonasi atau enggak peduli deh. Yang penting mewartakan kabar baik demi Tuhannya. Tapi Itu loh. Oh, memang saya ngerti karena yang nonton 99,9999% kan. Iya, karena yang nonton kan. Lihat itu yang di kolom komentar itu. Wah, kejang semua karena kejang kesetanan. Lihat itu di kolom komentar itu. ayolah kalian semua, kasihan lah sama Edis ya. Mungkin kalau Edis masih bisa bayar kontrakan, itu dia masih diberikan hak duduk walaupun dia tuh bau, ya kan. Tetangganya pada risih karena dia sering nggak ganti baju. Makanya tadi yang dibahas masalah baju-baju, semua orang pada komen, "Oh, Edis ganti baju." Dia tuh jorok, teman-teman. Ya, buta. Kayak gitulah, teman-teman ya. Itu Kristen pada nggak peduli. Tapi yang masalahnya bukan itu, bukan soal peduli nggak peduli, ya. Dimana ya kita harus maklum. Jadi dimana dari data yang dibawa oleh Bang Kores berarti Yesus sering minta donasi juga gitu kan. Minta-minta ke orang Yunani itu gini-gini dia kan. Ya wajar ditiru.
Ya kan, satu sosok yang harus ditiru, segala sifat dan karakternya. Benar, bagus. Mantap, Des. Terus wartakan firman Tuhan dan juga ikuti Tuhannya ya. Buat minta-minta donasi dan mengemis, Des. Mantap, Des. Oke, video kedua kita ngambil dari channelnya Ko Julius di Jadi Hidayah Mualaf Channel. Nah, video kedua itu menampilkan bagaimana orang Kristen nih udah kayak Edis bilang tadi 0, berapa persen aja nggak ada yang mau donasi, nggak ada yang mau peduli sama Edis, tapi dikit-dikit nge-WA, dikit-dikit nge-DM, siaran, wartakan kabar baik, live this, tapi pas saat donasi nggak ada yang mau bantu Edis. Setelah udah nggak mau bantu, malah jadi benalu buat Edis. Dimana dia bikin YouTube, ternyata YouTube-nya udah nggak berpenghasilan lagi. Udah kena dismonet. Kenapa kena dismonet? Karena orang-orang lain, kekristenan lain yang tidak ikut berdebat, yang tidak ikut andil sama seperti Edis untuk mewartakan kabar baik, justru menyiarkan video dia lebih duluan upload daripada apa yang diupload. Akhirnya dia kena dismonet karena konten berulang. Sungguh malang nasib Edis, sungguh malang nasib Edis. Oh Edis, kau di dunia aja udah disusahin sama Tuhan. Aduh, bagi di akhirat loh. Oke, kita lihat ya videonya bagaimana menyedihkan nasib Edis. Gara-gara satu channel yaitu Pil Pahit. Ya, buka aja Pil Pahit. Itu biang kerok kemiskinan Edis. Itu biang kerok daripada Edis harus minta donasi kepada orang-orang. Karena setiap video Edis dicuri sama Pil Pahit yang itu Kristen juga. Wah. Ada apa ini antara Edis dengan Pil Pahit? Setega-tega itu orang Kristen si Pil Pahit bikin channel hanya untuk memiskinkan Edis. Ada dendam apa dari channel Pil Pahit terhadap Edis? Oh jujur Pil Pahit, klarifikasi dulu. Ada dendam apa lo sama Edis? Hingga lu bikin dia jadi jatuh miskin sampai menangis-nangis. Sampai dia tidak tahu berkata-kata, tidak ada yang mau donasi. Dan channelnya juga tidak berpenghasilan. Tapi channel Pil Pahit terus naik. Channel Edis terus hancur. Padahal Edis yang capek selama ini mewartakan firman Tuhan. Hei, kasihan lah sama Edis. Gua aja kasihan, pengen gua bubukin. Aku udah capek banget. Banyak beban pikiran yang aku pendam sendirian. Banyak keluh kesah yang sulit kuceritakan. Jujur, saat ini aku sangat terjatuh dan ingin sekali menyerah. Aku nggak bisa terus pura-pura kuat. Nggak bisa, Dis. Lu nggak usah pura-pura kuat, Dis. Lu gak usah pura-pura kuat. Lu cari rumah Pil Pahit, lu bom rumahnya, Dis. Udah bener, Dis. Aduh, Dis. Des. Ayolah, Dis. Lu gak usah sok kuat, Dis. Lu udah bau diusir dari kontrakan. Terus channel lu dibajak orang. Terus video lu dibajak orang. Terus channel lu gak ada penghasilan. Channel orang penghasilan karena hasil karya lu yang capek. Wah, kasihan banget nasib lo, Des. Aduh. Sangat terjatuh dan ingin sekali menyerah. Aku nggak bisa terus pura-pura kuat. Padahal hatiku sangatlah hancur. Hancur banget. Aku nggak sanggup terus pura-pura tersenyum. Padahal batinku selalu menjerit. Aku udah capek banget. Harus pura-pura tertawa. Hanya untuk menyembunyikan air mata. Aduh, Edis. Aku juga ingin bahagia. Aku capek. Buatlah bahagia Edis, teman-teman. Donasi, kalian donasi. Kasihan Edis loh. Nggak ada kasihan-kasihannya kalian sama Edis ya. Kayak gini terus. Tolong beri aku jeda agar mentalku tetap baik-baik saja. Eksploitasi perempuan, jual anak. Tuh. Nah, itu ya, kita lihat ya. Betapa menyedihkannya Edis udah ngikut Yesus kan. Yesus mengemis, dia juga ikut ngemis. Terus channelnya juga dibajak, videonya dibajak sama si Pil Pahit. Nggak ada lagi yang bantu dia. Aduh, anaknya Tuhan Yesus sedang tersiksa. Waduh, makanya inilah efek daripada mengikuti Tuhan yang Tuhannya itu ngemis, kayak dibawa oleh Kores tadi. Oke, sekarang kita nampilin video selanjutnya. Di mana? Nah, video selanjutnya dari Pak Bom. Di mana Pak Bom? Tubuhnya yang butuh asupan gizi yang banyak karena tubuhnya kayak galon aqua. Lemaknya yang butuh kalori. Tidak ada orang Kristen yang peduli ingin mensuplai kebutuhan lemaknya.
kebutuhan makannya, sehingga dia curhat kali ini. Aku aja makan pakai garam. Kesian Pak Bom Bom, tak lagi makan daging babi. Kali ini mungkin dia butuh makan cicak doang demi bertahan hidup. Oke, kita dengarkan bagaimana keluh kesah dari Pak Bom Bom yang akhirnya meminta donasi karena mengikuti jejak Yesus Kristus. Dapat strap. Saya kadang cuma dimasak nasi goreng pakai rica saja. Nasi goreng kayak rica aja, kasihan Pak Bom Bom. Jujur, saya jujur Jujur dia udah jujur makan jadi nggak enak, nasi goreng pakai rica doang. Iya. Iya, jadi kalau Mate uang gaji sudah habis, uang sudah tidak ada, Mate bilang, nggak ada makan nasi goreng saja pakai rica dan garam. Sudah. Udah kadang makan nasi goreng sama rica, gara kasihan, kasihan Pak Bom Bom, nginjili tiap malam 24 jam, tapi nggak ada yang peduli sama Pak Bom Bom. Kalian harus tahu ya, kebutuhan lemak Pak Bom Bom itu banyak, kalori yang dia butuhkan itu banyak. Woy. Sadarlah Kristen, donasi. Dia cuma mengikuti Yesus, meminta-minta kepada kalian. Kenapa kalian mengikuti Hansip Romawi yang nggak mau kasih? Ya. Belas kasihan sama Pak Bom Bom. Jangan sampai makan nasi goreng sama rica doang. Juatur. Itu dia fakta di mana Pak Bom Bom mengikuti Yesus Kristus. Selanjutnya kita datangkan daripada Rudy Yohanes. Siapa yang nggak kenal dengan Rudy Yohanes? Kenal ya? Nah, siapa yang tidak kenal dengan debaters Kristen satu ini? Rudy Yohanes yang identik dengan dikit-dikit dia batuk, 28 jam dia batuk. Kerongkongannya itu selalu bermasalah, selalu. Jadi kan saat siapa yang nggak kenal dengan Rudy Yohanes, sang raja batuk? Oke, di mana sang raja batuk? Rudy Yohanes di sini sedang menirukan sosok Yesus Kristus dan meminta-minta juga buat bayar listrik, teman-teman. Oke, kita dengarkan. Kalian yang Kristen sadar diri, dia hanya meniru sosok Yesus loh, ya, untuk mewartakan kabar baik. Pedulilah sedikit, bayarin listriknya, fasilitasi loh. Kita dengarkan. Detik-detik Rudy Yohanes mengemis koin untuk bayar listrik. Ayo kawan yang mau ngasih koin silakan ya. Ada waktu ku kasihlah 2 menit. Biar bisa tetap sang debater ini eksis ya. Bayar listrik. Kukira listrik udah bunyi-bunyi tadi. Mati lagu dari mati. Biar bisa tetap. Jangan kayak gitu teman-teman. Listrik orang udah bunyi-bunyi, kalian nggak ada yang peduli ya kah? Dia mewartakan kabar baik loh, mewartakan Injil. Kalian nggak ada penghargaan gitu, apa gitu, apresiasi gitu buat dia? Tetap sang debater ini eksis ya. Bayar listrik. Kukira listrik udah bunyi-bunyi tadi. Mati lagu dari mana nanti uang untuk bulan ini ya. Tapi saya percaya saudara-saudara seiman akan membantu saya, apalagi penggemar saya ya, saudara seiman ya. Kalau mengharapkan saudara seiman dari lingkungan tidak mungkin lah. Iya, saudara seiman lu pelit Rudy, pelit. Gak ada yang peduli listrik lu mau habis, bentar lagi lu gelap-gelapan penginjilan, gak ada yang peduli. Waduh, parah kalian. Ya, begitulah kawannya. Ya teman-teman, semenjak akunnya itu dia. Nggak kasihan kalian sama Rudy Yohanes, teman-teman? Hah? Di mana bela sungkawa kalian terhadap Rudy yang mewartakan kabar baik tiap hari sampai dia dia kan cuma niru Yesus. Lupa. Teman-teman, itu udah kita saksikan ya. Nah, bagaimana kemudian Aki Kores udah menampakkan data yang kemudian ditiru oleh anak-anak Yesus. Di mana Yesus tentang faktanya yang dituliskan oleh scholar ataupun sejarawan tentang siapa sosok Yesus Kristus itu di masa Yunani itu, masa Romawi itu, ngemis-ngemis, yang kemudian ditiru oleh pewarta-pewarta Injil Rudy Yohanes, Pak Bom Bom, dan Edis TV, dan beberapa yang lain. Tidak mungkin kita bongkar semuanya, kita bongkar satu-satu. Nah, di mana itu ditirukan? Di mana yang kata kalian itu kan bilang, Bang Zuma, Bang Zuma itu ya dia debat nyari-nyari koin doang. Oi, bisnis Bang Zuma banyak. Dia nggak usah ngekoin, nggak usah. Gini. Coba kalian mikir loh, Bang Zuma pernah nggak? Ya yang mau give, yang mau dengar saya debat, give dulu. Ya nggak ada tuh, dia debat. Terus orang campak singa, campak paus. Dia bilang, jangan nge-give dong.
Ya enggak mungkin toh. Bagaimana kita melarang orang yang mau nge-give, kecuali Bang Juma deklarasi, "Give aku dong, kok nggak aku nggak mau debat nih." Nah, itu yang parah. Kayak teman-teman yang mau bantu aku bayar listrik, nggak ada Bang Juma kayak gitu. Atau Edis, ya kalian itu sampai 0% ya, nggak ada yang peduli dengan saya menginjili, katanya siar ini siar itu, tapi kontrakan saya diusir karena bau pun kalian nggak peduli. Nggak ada tuh Bang Juma, nggak ada Bang Juma kayak gitu. Terus siapa lagi tadi, Pak Bom Bom sampai makan nasi goreng rica-rica sampai garam, nggak pernah Bang Juma kayak gitu, nggak pernah pun bilang-bilang di media seperti apa. Yang ada kita lihat Bang Juma dalam mobil, kita lihat Bang Juma makan di restoran, kita lihat Bang Juma lagi ngitung uang, itu pun uang dolar. Itu menunjukkan apa? Segala sesuatu yang memperjuangkan agama Allah, Allah akan mudahkan dunianya. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau ketakwaan kepada Allah kuat, Allah selalu jadikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikannya rezeki daripada apa yang dia tidak duga-duga. Terjawab pada Bang Juma. Enggak duga-duga udah digip sama orang, enggak ada minta pun, ya kan? Terus pendirian API, nggak ada pun berharap daripada uang-uang masyarakat dan semua nggak ada. Dimana cuma bilang ini kita punya mu'alaf, dimana mu'alaf itu tanggung jawab semua orang Islam, bukan tanggung jawab Bang Juma, bukan tanggung jawab API, bukan tanggung jawab Daman, bukan tanggung jawab Kojul, tapi tanggung jawab semua umat Muslim. Dimana ini adalah hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad. Makanya adanya dikatakan ini ada rekening mu'alaf. Nah, yang mau bantu ke sini, yang peduli dengan mu'alaf silakan. Nyatanya bantuan banyak. Mau bantu orang Islam, apalagi yang mu'alaf. Nah, ini debat-debat Kristen meniru Yesus, nggak ada yang mau peduli. Oi, anak-anak Yesus yang berada di seluruh dunia, pedulilah kalian dengan pewarta-pewarta kabar baik ini, pewarta-pewarta Injil ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Mereka mempraktekkan apa yang dilakukan Yesus dengan mengemis, tapi kalian tidak peduli. Wah, parah kalian. Ya, cukup menjadi pelajaran. Mungkin dengan video saya ini yang membuat kalian sadar dan kemudian membuat ini pewarta-pewarta Injil kalian ini jadi kaya. Jadi Rudy, Pak Bom Bom, dan Edis, kalau kalian tiba-tiba kaya karena video saya dan mereka peduli sama kalian, jangan lupa royalty, jangan lupa pajak PPN 12% buat gua. Ya, ini karena gua nih, gua dokter ini, biar mereka nih rajin nyumbang. Kalau udah nyumbang, jangan lupa nih buat Bang Taman nih, sang deklarator, ya sang reformasi buat kalian nih, yang udah promotor kalian nih. Gimana sih? Kalian ngikut Yesus buat ngemis, tapi nggak ada yang peduli, itu nggak boleh. Kalian harus peduli, ini adalah orang yang hidup dalam kesederhanaan karena mengikuti Yesus. Terima kasih banyak. Selesai sudah video kita. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.